What's up, Bro Kumar di sini, dan kali ini saya membuat video yang santai aja. Kita akan ngobrol-ngobrol aja. Saya akan sharing bagaimana pengalaman penggunaan saya terhadap sebuah smartphone. Kebetulan kali ini saya memutuskan untuk mengganti daily driver saya, yang yaitu sebelumnya adalah iPhone 11 Pro Max, ke sebuah handphone yang akan saya unboxing kali ini. Sebenarnya nggak jauh beda sih, cuma ada beberapa unek-unek yang saya ingin sampaikan. Kebetulan juga lagi ada diskon di salah satu e-commerce yang bisa kalian lihat di sini, JDID, tidak disponsori. Cuma saya mau sharing aja. Saya memutuskan untuk mengganti iPhone 11 Pro Max ini ke iPhone 11 Pro saja. Sebagai informasi, ini handphone garansi resmi iBox. Di iBox harganya berapa ya? 17,5 atau 17 juta gitu. Cuma kemarin ada promo. Jadi dari awal harganya sekitar 17 jutaan itu, terus kemudian didiskon 600 ribuan jadi sekitar 16,3. Terus saya dapat voucher lagi 150 ribu gitu. Jadinya saya beli handphone ini di harga 16,1 juta gitulah. Terus ya gratis ongkir, jadi aman. Bonus lagi berkartu IM3. Oke, saya memutuskan untuk mengambil yang berwarna putih ini. Sebenarnya kenapa saya mengganti handphone daily driver dari 11 Pro Max ini ke 11 Pro? Secara spesifikasi mungkin nggak jauh beda, tapi yang jelas secara ukuran itu adalah pembeda utama. iPhone 11 Pro Max ini saya nyaman sekali penggunaannya. Baterainya awet. Sebagai informasi aja, saya pagi ngecas full mungkin jam 7 pagi, jam 6 pagi 100%. Malam sekitar jam 8 baterai itu masih tersisa sekitar 30-40%-an. Dan biasanya saya baru ngecas lagi besok paginya, atau biasanya ya saya sambil tidur saya taruh handphone ini di wireless charging. Jadi besok paginya full lagi. Untuk penggunaan sehari-hari kayak gitu. Jadi setiap hari saya selalu bersisa sekitar 30-40%. Tapi yang jelas handphone ini karena kapasitas baterainya gede, 3969 mAh, dan cukup awet, efek negatifnya adalah handphone ini berat. Plus handphone ini ukurannya itu agak terlalu besar untuk tangan saya yang mungil. Nah, karena ada diskon di JDID kemarin, akhirnya saya mutusin ya udahlah, ini jual pakai yang agak kecilin aja. Walaupun sebentar lagi itu iPhone 12 keluar ya. Tapi ya udahlah, nanti tinggal dijual lagi karena saya kan tukang review. Nah, ini dia bukti bahwa handphone ini garansi resmi karena ini sudah disertakan kartu garansi dari iBox. Kemudian kotaknya seperti ini. Warna hitam tapi bagian depannya ada gambarnya iPhone warna putih. Kalau misalnya yang di kotak iPhone 11 Pro Max warna space gray ini hampir sama, cuma sininya warnanya space gray gitulah. Oke, masih green peel, masih segel hijau gitu. Keterangannya sudah bertuliskan berbahasa Indonesia. Ini informasi juga, saya beli iPhone 11 Pro Max ini di Singapura. Jadi colokan chargernya tuh kepalanya kaki 3. Tapi yang di 11 Pro ini yang baru saya beli ini harusnya kakinya sudah kaki 2. Karena sekali lagi dia sudah garansi resmi. Itu boleh. Nggak mau ikut. Gimana caranya? Nggak mau ikut, kita oh begini. Bar, saya hati-hati banget soalnya kalau misalnya kayak gini. Ya, ya. Oke. That's it. Oke, ya. Size-nya jelas lebih kecil, lebih compact dibandingkan 11 Pro Max yang saya miliki ini. Kelihatan banget ya ukurannya. Wah, ini jadi kelihatan nyaman banget di tangan saya gitu. Kemudian kita cek ada apa lagi. Design by Apple in California. Nah, harusnya dapat stiker yang warnanya putih kayak gini juga. Atau ini kalau misalnya Apple menyebut handphone ini warnanya adalah warna silver. Seperti ini stikernya. Ini aku dapat stiker ini. Terus biasa headset. Dan ini colokannya Lightning. Kemudian kabel data USB-C to Lightning, karena kepala chargernya juga sudah USB-C seperti ini. Itu aja yang ada di kotaknya, nggak ada lagi spesial
Apple emang kayak gitu, dan malah gosipnya di iPhone 12 Apple tidak lagi menyertakan kabel data dan kepala charger katanya. Karena demi menjaga kelestarian lingkungan katanya. Karena kabel data kemudian atau kotak yang agak berlebihan ini kalau bisa dihitung totalan itu menghasilkan sampah elektronik yang jumlahnya sangat besar. Sempat dibahas juga di MKBHD ribuan ton. Nah, nggak tahu itu gimana nanti jadinya. Wow. Wah, kok saya suka gini ya bagian putihnya ini. Warnanya tuh matte gitu kan, bagian kaca ini matte. Terus kemudian di sebelah sini glossy. Terus ya kelihatan lebih pamer sih dibanding yang ini. Tapi yang jelas setelah ini saya akan menggunakan iPhone 11 Pro ini sebagai daily driver pengganti dari 11 Pro Max. Jadi kemungkinan besar 11 Pro Max ini saya akan jual. Kalau misalnya teman-teman belum follow account Instagram saya yang official jual-menjual produk hasil X Review, bisa follow account Instagram saya X Ibro Kumar, mantannya Ibro Kumar, mantan device-nya. Silakan saya sertakan juga linknya di bawah. Sebagai informasi juga, iPhone 11 Pro Max yang sudah saya gunakan ini, saya setiap harinya itu menggunakan dual SIM, SIM utama kartu Halo, dan SIM card kedua itu tidak berupa fisik, melainkan eSIM. Saya menggunakan layanan dari Smartfren. Dan nantinya mungkin saya akan transfer pindahkan juga ke iPhone 11 Pro ini. Secara ketebalan sebenarnya kedua handphone ini tidak memiliki perbedaan ya. Cuma yang jelas bagian ini, pinggirannya ini, bahan stainless steel yang ada di sampingnya ini dia berwarna silver gitu. Sedangkan yang di iPhone 11 Pro Max Space Gray dia memiliki warna yang agak gelap gitulah. Satu hal mungkin yang saya harus menyiapkan diri, menyiapkan mental adalah performa baterai iPhone 11 Pro ini tidak akan seganas atau sekuat iPhone 11 Pro Max ini karena memang secara kapasitas dia lebih kecil. Saya sudah harus menyiapkan mental saya, plus saya kan juga sudah ada power bank. Mungkin kedepannya saya akan bawa power bank itu kemana-mana, atau ya kalau misalnya saya nggak keluar-keluar di rumah aja, seharusnya sih handphone ini cukup untuk menunjang aktivitas saya sehari-hari. Secara spesifikasi kedua handphone ini tidak jauh berbeda ya, masih menggunakan prosesor A13 Bionic, sebuah chipset dari Apple yang sangat powerful, RAM-nya juga nggak gede ala iPhone, 4GB setahu saya. Tapi yang jelas di bagian belakang ini kita akan sama-sama menemukan 3 buah kamera, ultra wide, kamera wide, dan juga kamera portrait. Tapi saya ngelihat body dari iPhone 11 Pro warna putih ini, jadi saya kepikiran untuk nggak pakai casing, tapi kok sayang ya. Halo, hola, halo. Nah, satu hal keunggulan saat kita berada di Apple ecosystem, saat saya menyalakan handphone ini, kemudian didekatkan pada sebuah handphone lama, dia akan langsung mendetek ada iPhone di sekitar kita yang bisa kita langsung pairing. Jadi saya tidak perlu lagi memasukkan Apple ID. Jadi handphone barunya akan mendisplay sebuah kayak lingkaran gitu lah. Terus kemudian yang ini kameranya nyala, tinggal saya arahkan aja. Oke, setup a new phone. Jadi saya tidak perlu lagi memasukkan Apple ID, kemudian memasukkan password. Itu adalah kemudahan kalau misalnya kita berada di Apple ecosystem langsung kan. Dia minta enter passcode of your other iPhone. Dia meminta saya memasukkan passcode yang ada di iPhone lama ini. Saya sendiri penasaran bagaimana iPhone 12 nanti, karena gosip-gosipnya itu bagian pinggirannya itu tidak lagi membulat seperti ini, tapi mengkotak ala iPhone 4, iPhone 5. Face ID, oke, saya diminta mengatur Face ID. Posisikan seperti ini, depan ini terus. Karena Face ID pada iPhone itu dia menggunakan 3D depth sensor yang ditembakkan menggunakan AR atau laser gitulah. Jadi kenapa pada saat di setting di awal tuh saya diminta nggak noleh-noleh kayak gini, karena dia berusaha mendeteksi wajah saya secara 3D alias kontur-kontur wajahnya tuh direkam gitulah. Saya juga punya banyak casing-casing iPhone 11 Pro Max ini, mungkin saya akan jual harga murah-murah lah. Karena casingnya tuh casing mahal guys, casingnya harga 500, 400. Mungkinan saya jual harga 100, 200 aja lah. Sebagai bentuk beres-beres, decluttering barang-barang yang sudah saya tidak gunakan lagi. Ditanyain mau saya pindah data-data dari handphone lama melalui iCloud atau dari Android atau dari iPhone lainnya, tapi saya menjadikan handphone ini sebagai handphone baru saya. Jadi saya tidak akan mentransfer apa-apa karena kebetulan juga handphone ini, semua data handphone ini, semua foto-foto handphone ini sudah saya backup. Jadi saya akan menjadikan handphone ini sebagai handphone
baru aja. Chat yang ada di WA juga sudah saya backup, jadi saya nanti tinggal nge-restore aja. Sisanya aman. Tinggal beberapa aplikasi aja seperti Gojek, Grab, OVO yang saya tinggal login di handphone baru ini. Saya sudah menggunakan handphone ini sejak Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Wow, sudah hampir 10 bulan saya menggunakan iPhone 11 Pro Max ini. Tidak ada kendala apapun, nggak pernah nge-lag, nggak pernah macet. Cuma memorinya aja penuh karena varian yang saya beli ini adalah varian 64 GB. Sama yang ini yang baru juga 64 GB. Saya nggak masalah karena saya rutin membackup handphone saya. Jadi walaupun kapasitasnya itu cuma 64 GB tapi it's okay for me. That's it. Ini baru handphone, ukurannya pas sekali. Jelas yang saya suka dari sebuah iPhone itu adalah betapa stabil OS-nya, betapa stabil aplikasi-aplikasi yang ada pada App Store. Terus kemudian kamera, saya suka sekali dari handphone ini walaupun dia tidak menghasilkan foto yang secakep Huawei P40 Pro Plus, tapi kamera pada handphone ini jadi aman, bisa diedit-edit lagi. Kemudian untuk video jelas juara banget perekamannya, baik ultra wide lensnya ataupun wide lensnya. Wide lensnya sudah memiliki OIS, jelasnya bisa merekam 4K 60 fps. Kemudian kamera ultrawide-nya juga bisa digunakan untuk merekam video. Sangat stabil sekali walaupun dia tidak memiliki optical image stabilizer. Dia hanya stabil ala software aja. Cuma kalau misalnya saya gunakan sehari-hari itu bener-bener nggak kerasa perbedaan, tidak terasa goyang-goyangannya. Sungguh sangat salut saya terhadap kamera dari iPhone 11 Pro series ini. Tapi ada satu hal yang ingin saya lakukan pada handphone baru ini, yaitu saya sudah memulai sebuah gerakan yang disebut dengan digital minimalism. Jadi kemungkinan saya tidak akan banyak menginstal aplikasi yang tidak penting pada handphone ini. Aplikasi-aplikasi yang jarang saya pakai seperti podcast, wallet, home, Apple Maps, kemudian reminder dari Apple sendiri, iTunes, shortcut itu kemungkinan tidak saya pakai, iMovie, Page, iTunes, yang jelas saya akan hapus aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin saya hanya akan masukkan beberapa aplikasi yang sangat-sangat sering saya pakai. Jadi kalau boleh dibilang saya sudah mulai menganut esensialism. Jadi intinya saya berusaha menggunakan handphone itu penting-pentingnya aja. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini adalah video santai ala Ibru Kumar, bagaimana saya menceritakan pengalaman penggunaan saya iPhone 11 Pro Max ini. Bagaimana pengalaman penggunaan iPhone 11 Pro Max ini selama kurang lebih 10 bulan, dan akhirnya saya meninggalkannya karena ukurannya awalnya saya sudah mulai terbiasa, tapi nggak bisa bohong, kalau misalnya dipakai sambil tidur-tiduran, handphone ini jatuh ke muka itu rasanya sakit sekali karena beratnya luar biasa berat, dan dikantongi sering melorot-melorot, bikin celana saya sering melorot. Dan kalau misalnya ini aman banget ukurannya. Oke, well itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibru Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.